Oke, semuanya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Kita live Instagram teman-teman secara gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, dan teman-teman seperti biasa teman-teman sebelum memulai, gua perlu disclaimer ya teman-teman. Gua perlu disclaimer dahulu bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya teman-teman ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Karena kan gua juga bisa salah ya. Nah, mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys, langsung disampaikan di kolom komentar kalau ada yang salah. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua teman-teman. Eh, Anda semua teman-teman tidak bisa menjadikan video ini ya sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu teman-teman ya. Karena masing-masing dari kita kan punya kasus pajak berbeda-beda ya teman-teman. Kita bisa diskusi, tetapi ini bukanlah saran khusus buat Anda gitu. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing teman-teman atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau Anda tanyakan yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Nah, Awan akan tersedia seperti biasa secara gratis secara langsung teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini. Nah, oke. Teman-teman, kita mau promo lagi nih. Kita mau mulai promo lagi untuk PSTP ya. PSTP batch 4 mulai bulan Juli nanti guys. Oke. 3 bulan Juli, Juli, Agustus, September. 3 bulan untuk live coaching. Jadi PSTP ini apa sih? Atau siapa takutpajak.com ya. Ini adalah tempat untuk komunitas, untuk kita bisa diskusi perpajakan gitu teman-teman. Kita bisa diskusi perpajakan gratis selamanya kalau Anda mendaftar sekali aja gitu. Tetapi ada live coaching selama 3 bulan hanya di bulan Juli, Agustus, September buat ya teman-teman yang mau bergabung gitu. Kita akan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Langsung ketemu langsung dengan saya, silakan diskusi langsung dengan saya gitu. Secara online ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com. Daftar di sana guys gitu. Daripada Anda mesti bayar konsultan pajak mahal-mahal kan, ya mending langsung ketemu saya. Cukup bayar sekali, bisa gratis selamanya untuk tanya jawab. Nah, tetapi live coachingnya 3 bulan saja. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya teman-teman silakan disampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawab ya. Oke. Ada Bapak Bugatti 188. Malam kok. Malam Pak Bugatti, Ibu Bugatti dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Oke. Belum ada yang bertanya, teman-teman. Apakah teman-teman sudah lihat video saya yang terbaru ya, teman-teman, di YouTube? Video YouTube yang terbaru itu agak seru ya. Jadi, lagi ada kasus nih, teman-teman. Lagi ada kasus, ada oknum yang sedang mau saya laporkan ke pengaduan. Nah, mungkin teman-teman bisa komentar nanti nih. Teman-teman boleh komentar langsung di video YouTube-nya. Apakah itu perlu kita viralkan apa enggak tuh? Gitu. Perlu kita infokan apa enggak ke masyarakat gitu ya. Mengenai perilaku oknum pejabat pajak di dalam video YouTube saya yang terbaru. Yang hari ini terbitnya. Silakan di komentar kalau teman-teman mau berkomentar di sana. Oke. Bapak Bugatti 188. Malam kok. Malam Pak Bugatti. Jika perusahaan dianggap ada hubungan istimewa, bagaimana perlakuan pajak PPh-nya dan pajak lainnya? Secara bisnis dan pajak itu sama aja Pak sebenarnya. Secara pajak maupun bisnis itu sama aja sebenarnya kalau hubungan istimewa. Yang tidak boleh adalah gara-gara hubungan istimewa, saya jual barang lebih murah ke dia. Itu nggak boleh gitu loh Pak. Gara-gara ada hubungan istimewa, saya jual barang setengah harga daripada harga market. Itu yang tidak boleh, gitu Pak. Tetapi kalau bisnisnya itu lancar-lancar saja, itu tidak ada masalah. Mau hubungan istimewa, mau tidak istimewa itu sama saja Pak, nggak ada masalah gitu. Masalah muncul kalau orang itu diistimewakan oleh perusahaan kita, gitu loh. Kita jual barang ke dia lebih murah jauh dibanding harga market, kan sehingga terjadi terjadi persaingan tidak sehat gitu Pak ya. Nah itu nggak boleh gitu. Itu doang sih hubungan istimewa.
Kemudian ada hutang piutang, pinjamin uang, kemudian nggak usah bayar bunga. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau walaupun hubungan istimewa ya. Kalau bisa, kalau ada hutang piutang ya ada bunganya lah. Itu lebih wajar, lebih betul. Gitu, Pak. Nah, intinya yang penting wajar industrinya, wajar bisnisnya, nggak ada masalah. Gitu. Kalau tidak wajar baru jadi masalah. Gitu, Pak Bugatti. Saya mengatakan tuh, Pak Bugatti. Bapak W. Bare Mitchell. Malam kok. Malam Pak W. Bare Mitchell. Atau Ibu ya. Bapak Rian Darmawan. Mau tanya Pak Awan. Kalau toko emas kecil-kecilan, kena tarif efektifnya berapa ya Pak? Secara peraturan Pak di PMK yang terbaru ya. PMK 48 2023 kalau nggak salah ya. Yang namanya toko emas, mau kecil mau besar tetap wajib PKP. Itu satu dulu nih ya. Mau toko emas kecil maupun besar tetap dia harus jadi PKP. Kemudian mengenai tarifnya, PPh-nya itu normal seperti biasa. Kalau dia UMKM berarti 0,5%. Kalau dia bukan UMKM berarti dia kalau dia UMKM 0,5%. Tetapi kalau dia bukan UMKM, dia akan dipotong PPh 22 oleh oleh distributornya. Jadi distributor ketika jualan ke si pedagang emas akan motong PPh 22. Kalau dia tidak punya SKB dan tidak punya suket PP 23 ya. Tetapi kalau dia punya suket PP 23, dia bisa pakai 0,5%. Itu PPh. Kemudian PPN. PPN itu menggunakan PPN DPP nilai lain ya. PPN DPP nilai lain kalau nggak salah 1,1% kalau nggak salah. 1,1% PPN-nya. Jadi ketika si toko emas jualan kepada customer, dia bayar PPN 1,1%. PPN DPP nilai lain. Kalau nggak salah seperti itu. Gitu Pak. Jadi mengenai PPh dan PPN ya. Pertama mengenai status PKP, wajib PKP. Yang kedua adalah PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku 0,5% atau PPh 22. PPN dia jadi wajib, PPN-nya itu kalau nggak salah 1,1%. Pakai metode nilai DPP nilai lain. Gitu Pak Rian. Saya mau ngatakan tuh Pak Rian. Memang agak ribet sih Mas nih. Bapak YNNEFR. Judul YouTube-nya apa kawan? Judul YouTube ya? Judul YouTube-nya coba saya cek di sini ya. Saya juga lupa. YouTube saya yang terbaru hari ini. Pokoknya cari di YouTube channel Pajak Smart deh. Di Pajak Smart YouTube yang terakhir ini Oknum Pejabat Pajak. Oknum Pejabat Pajak ini boleh diviralkan nggak ya? Itu judulnya Pak. Oknum Pejabat Pajak ini boleh diviralkan nggak ya? Karena ada oknum yang mau saya laporkan. Sudah saya laporkan gitu. Nah, gitu Pak. Semua teman tuh Pak YNNE. Bapak Made Bagus. Malam kok. Malam Pak Made. Kalau WPOP jual aset, harta berupa mobil atau sepeda motor dan lebih murah dari harga perolehan, apakah bayar pajak? Jawabannya tidak ya. Dan di lampiran berapa dilaporkan di SPT 1770 OP. Terima kasih. Jawabannya adalah kalau dia jual rugi Pak, nggak usah kena pajak. Oke, kalau dia jual rugi tidak usah kena pajak. Kemudian dilaporkan di lampiran mana? Tidak usah dilaporkan di lampiran mana-mana ya. Kalau jual aset yang bukan emas, kemudian rugi gitu ya. Bukan harta tanah bangunan. Kalau bukan tanah bangunan dia jual kemudian dia rugi, maka tidak usah bayar pajak dan tidak ada tempat untuk melaporkan. Tidak usah dilaporkan di mana-mana. Langsung saja harta itu dicabut dari SPT dia. Gitu Pak ya. Langsung hartanya dicabut dari SPT dia, selesai gitu. Tetapi kan ketika harta itu dicabut kan masuk uang kan, uang masuk ke dalam SPT gitu Pak. Gitu. Kalau jual rugi udah pasti nggak usah bayar pajak gitu Pak. Yang penting sudah dilaporkan di SPT sebelumnya Pak ya. Yang penting mobil itu sudah dilaporkan di SPT dia tahun lalu. Jadi tahun ini tinggal dicabut aja dari SPT gitu Pak. Kalau itu harta belum dilaporkan, nah itu baru jadi objek pajak nanti jadi masalah gitu Pak. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Made bagus. Lanjut. Oh, sudah nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, masih ada. Bapak Rian Darmawan. Tanya lagi Pak Awan. Untuk laporan PPS itu bagaimana ya Pak? Oke. Untuk laporan PPS yang pertama sudah terlambat Pak. Karena sudah terakhir kemarin 31 Mei kan. 31 Mei sudah terlambat, itu adalah hari terakhir untuk laporan PPS. Oke.
Apa itu laporan PPS? Laporan PPS adalah untuk orang yang dua kategori. Kategori pertama adalah di dalam PPS-nya ada unsur investasinya. Oke, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia bayar pajak yang 6% atau 12%. Itu ciri-cirinya, PPS yang ada investasi. Yang kedua adalah kalau PPS-nya ada repatriasi. Apa itu repatriasi? Repatriasi adalah dulu itu harta di luar negeri, dia komitmen untuk bawa pulang ke dalam Indonesia. Gitu Pak. Jadi investasi dan repatriasi. Dua orang inilah yang perlu lapor PPS. Oke, lapor namanya laporan e-reporting PPS. Gitu Pak. Laporannya ada di mana? Ada di menu layanan, kemudian lapor e-reporting PPS. Oke, itu mesti dilapor 5 kali berturut-turut 5 tahun sebelum 31 Maret. Oke, nah khusus bulan ini laporan pertama sebelum 31 Mei kemarin waktunya. Gitu Pak. Kalau sudah terlambat ya udahlah, nggak usah lapor lah, tahun depan baru lapor Pak. Gitu ya. Nah, semoga teman tuh Pak Rian. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk usaha forwarding yang kode 05 kan PPN tidak bisa dikreditkan. Pertanyaan saya, oke, bagaimana pertanyaan Pak? Nah, pertanyaan saya, lanjut bisa tidak PPN-nya dijadikan beban PPN di akhir tahun? Jawabannya bisa Pak, bisa ya. Jadi bagi forwarder kan PPN masukan tidak bisa dikreditkan. Maka PPN masukan ini langsung dibebankan gitu loh Pak. Langsung dibebankan itu boleh gitu Pak ya. Cuman tidak bisa dikreditkan gitu dong. Jadi ketika dia terima faktur pajak masukan dari dari suppliernya atau dari vendor, langsung saja seluruh nilai invoice itu nilai barang ataupun jasa plus PPN-nya langsung dia biayakan gitu Pak. Boleh kok dibiayakan. Cuman tidak boleh dikreditkan di dalam faktur pajak PPN-nya, di faktur PPN. Gitu Pak. Nah, semoga teman tuh Pak Budi pasti bisa. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. SPTOP mau ganti ke CV. Untuk urus MPP CV, meningkatkan status apa tetap pakai MPP OP, cuma statusnya ganti ke CV atau gimana kok? Dan kalau nomor MPWP-nya tetap sama dengan OP atau SPTOP, apa tetap lapor tapi nihil? Oke, jadi Pak Mei, tidak ada istilahnya meningkatkan dari OP ke CV ya. Yang betul adalah Bapak akan menciptakan entitas baru. Oke, Bapak akan membuat entitas baru yang namanya CV. Oke, CV itu Bapak mesti datang ke notaris. Bapak mesti datang ke notaris, Pak Notaris atau Ibu Notaris, saya mau bikin CV. Nah, nanti oleh notaris ini akan dibikinkan aktenya, dibikinkan NIB-nya, dibikinkan MPWP-nya, SKT-nya, semua dibikinin oleh notaris ini, Pak. Nah, setelah notaris ini bikin, maka CV ini berdiri sendiri menjadi sebuah entitas baru, Pak. Oke, dia punya MPWP, dia punya nomor MPWP sendiri, dia punya kewajiban perpajakan sendiri, dia mesti lapor SPT sendiri gitu, Pak. Oke ya, jadi CV ini terpisah dari orang pribadi. Berbeda ya, orang pribadi ya pribadi, CV ya CV. Oke. Sekarang usaha Bapak yang orang pribadi, apakah semuanya mau dialihkan ke CV? Kalau semua mau dialihkan ke CV, maka yang CV-nya berjalan, yang orang pribadi akan mulai lapor nihil. Sudah betul, Pak. Gitu. Oke? Jadi langkah pertama adalah Bapak mesti ke notaris. Datang ke notaris atau enggak Bapak tinggal cek di Google agen untuk membuat CV gitu. Cara membuat CV, ada banyak agen-agennya kan. Bapak tinggal datang ke agen itu, bilang saya mau bikin CV. Nama CV-nya ini, alamatnya ini dan sebagainya. Nanti oleh agen atau oleh notaris akan dibikinkan kelengkapan CV-nya. Dari aktenya, kemudian NIB-nya, semua dibikinin. Oke? Kemudian Bapak akan lapor SPT orang pribadi nihil mulai sekarang tahun-tahun berikutnya. Kemudian di CV ini Bapak mulai tuh bikin pembukuannya, bikin akuntingnya, bikin laporan pajaknya setiap bulan dan setiap tahun. Gitu Pak. Oke. Jadi dua entitas yang berbeda ya Pak, OP dan CV ini. Nah saran saya tidak usah bikin CV, bikinlah PTP, PT perorangan Pak. Bikin PTP itu murah dan lebih gampang dibandingkan CV. Gitu Pak. Tetapi legalitasnya sama dengan CV. Oke, jadi lebih enak bikinlah PTP, bikinnya di Ahu gampang, di ahu.go.id secara online juga bisa. Gitu Pak Mei. Nah, semoga bantu Pak Mei. Oke. Lanjut, Bapak Zidni Siraj.
Pak, sorry mau tanya, kalau mau pengurangan angsuran PPh 25, proyeksinya gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama adalah Bapak mesti bikin surat dulu Pak, bikin surat tertulis ya. Di dalam surat itu Bapak jelaskan bahwa saya memohon PPh 25 saya diturunkan dari angka sekian menjadi angka sekian. Oke, nah angka sekian datang dari mana nih? Angka sekian datang dari Bapak bikin proyeksi. Bapak bikin yang namanya laporan laba rugi performa. Oke, Bapak bikin laba rugi performa berdasarkan omset selama 6 bulan terakhir, Bapak proyeksikan selama setahun. Bapak kalikan 2 aja, jadi setahun gitu kan. Jadi omset dari Januari sampai bulan Juni anggaplah 100 gitu. Nah, Bapak langsung bikin proyeksi sampai ke bulan Desember menjadi 200. Oke. Beban-beban biaya-biaya yang Bapak sudah keluarkan selama Januari sampai bulan Juni, Bapak kalikan 2. Dapat deh sampai Desember, gitu kan. Pokoknya laba rugi semua diproyeksi sampai bulan Desember selama 12 bulan. Akan terhitung dong berapa PPh badan kan. PPh badan dikurangkan dengan PPh 25 yang sudah Bapak bayarkan masa Januari sampai masa bulan Juni, nilainya berapa, kemudian itulah nilai PPh yang seharusnya dibayar selebihnya kan, itu tinggal dibagi dengan 6 bulan, gitu Pak. Dapatlah angka PPh 25 yang harus Bapak bayar mulai bulan Juli ke Desember, gitu Pak. Mudah-mudahan nangkap ya Pak ya. Jadi bikin laba rugi performa sampai bulan Desember diproyeksikan, dikalikan sesuai dengan proporsi bulannya, kemudian dihitung PPh 25 yang seharusnya Bapak bayar untuk kedepannya, nah kemudian bikin surat, dan surat itu dilampirkan laporan laba rugi tersebut. Gitu Pak. Kirim ke KPP, dan kita tunggu 1-2 minggu nanti ada hasil dari KPP. Gitu. Kalau ditolak, Bapak hubungi AR. Pak, kenapa ditolaknya? Nah, nanti dia kasih alasan, mungkin kurang data atau apa, Bapak bikin data baru, tinggal disubmit ulang. Gitu Pak. Nah, kerja terus sampai berhasil, Pak. Jangan mau disuruh bayar kalau memang kita seharusnya berkurang, turun nilainya ya. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Zidni Siraj. Bapak F. Chan 21, kok ingin tanya, pengajuan bebas BPHTB kemungkinan diterimanya besar apa kecil ya? BPHTB itu saya nggak pernah mengajukan, Pak. Saya nggak pernah mengajukan bebas BPHTB. Boleh dicoba sih, Pak. Boleh dicoba. Mesti cek dulu alasannya apa, Pak. Alasannya apa? Kalau alasannya karena ketidakmampuan finansial, ada kemungkinan diterima. Gitu sih, Pak. Saya sih belum pernah ngajuin. Tapi coba aja, Pak. Kalau memang ada kendala keuangan atau apa, coba diajukan, Pak. Gitu. Coba sih. Nah, semua itu Pak F. Chan. Bapak Made Bagus. Ingin tanya lagi kok. Kalau almarhum orang tua mewariskan harta berupa tanah, tapi masih atas nama almarhum nenek, apa bisa dilaporkan di SPT sebagai harta waris? Oke, jawabannya bisa-bisa aja Pak. Jawabannya bisa-bisa aja. Kan nenek sudah meninggal juga kan? Nenek sudah meninggal kan? Nah, lebih baik Pak, Bapak bikin sebuah dokumen resmi ke notaris. Datanglah ke notaris, kalau Bapak ada budget gitu ya, ke notaris saja bilang, tolong dong dibuatkan dong akte waris dari nenek kepada papa, atau dari nenek kepada bapak langsung, kepada cucu juga boleh sih. Nah, tolong ke notaris bikinlah akte warisan atau surat warisan gitu, dari nenek kepada cucu, itu boleh kalau warisannya. Gitu sih. Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak ditanya oleh orang pajak, loh kok di SPT Bapak ada harta ini? Dari mana? Bapak tinggal bilang, oh ini dari warisan nenek saya. Oh mana buktinya ada warisan? Nah Bapak tinggal tunjukin, oh ini ada surat warisan dari notaris. Gitu Pak. Supaya aman sih. Nah, kalau warisan itu dari siapapun boleh. Kalau warisan mau dari nenek, mau dari siapapun boleh. Kalau hibah nggak bisa ya. Kalau hibah itu harus dari orang tua kandung. Gitu. Gitu Pak. Saya mau bantu Pak Made. Bapak De Kruger 22. Kok Awang? Untuk PPh atas dividen dari saham perusahaan TBK, apa perlu dilapor? Jawabannya perlu kalau Bapak tidak mau bayar pajak ya. 411128 419. Oke. Jadi intinya, apakah Bapak mau investasikan atau tidak mau investasikan? Kalau Bapak mau investasikan, maka akan bebas pajak kan? Akan bebas pajak, tetapi perlu dilaporkan selama 3 kali berturut-turut ya Pak. Dilaporkan di e-reporting investasi. Okay? Kalau Bapak tidak mau investasikan, berarti Bapak tinggal bayar. Nah, kalau tinggal bayar, bayarlah PPh final 10% kalikan nilai PPh-nya. Kalikan nilai dividennya. Gitu Pak. Kodenya apakah kode itu? Saya nggak lupa juga, tapi kemungkinan iya deh kode itu.
tinggal Bapak bayar aja 10% beres deh. Gitu, Pak. Nah, semangat teman tuh Pak De Kruger. Bapak De Kruger, PPh 4 ayat 2, apa harus dilapor pakai SPT masa? Kalau dividen Bapak bayar, kemungkinan perlu deh Pak. Kemungkinan Bapak perlu laporkan di SPT masa PPh unifikasi namanya ya. PPh unifikasi yang PPh final 4 ayat 2. Kalau Bapak bayar, maka Bapak perlu lapor. Lapor di bulan berikutnya sebelum tanggal 20 ya. Bayarnya itu tanggal 10 maksimal. Gitu sih Pak. Kalau Bapak tidak bayar, maka tidak usah dilapor di bulanan, tetapi akan dilapor di tahunan di SPT di masa sebelum Maret. Sebelum awal tahun sebelum Maret Bapak akan lapor e-reporting dividen. Kalau Bapak investasikan gitu. Tetapi kalau tidak diinvestasikan, ya udah tinggal bayar dan akan dilapor di bulan depannya. Gitu, Pak. Semangat bantu Pak De Kruger. Bapak Fan 272. Pak, kalau PPh 22 untuk pungutan BBM, pada saat kita lapor di SPT tahunan badan, kan bisa dikadikan di lampiran 3. Apakah bisa memotong pajak penghasilan saat ada laba fiskal? Jawaban saya bisa, Pak. Bisa. Nah, coba Bapak cek dulu di bukti potongnya, apakah bukti potong itu final atau tidak final. Oke. Kalau di bukti potong itu tidak final, maka Bapak bisa tuh dipotong sebagai pengurang atas pajak dari SPT badannya. Oke, berarti kan dia jadi kredit pajak biasa. Nah, kalau dia final, berarti Bapak sudah tidak usah bayar pajak lagi. Berarti otomatis sudah tidak usah bayar pajak kalau dia final. Tetapi feeling saya udah nggak usah, feeling saya tidak final sih. Kemungkinan tidak final, Bapak tinggal kreditkan aja langsung di SPT badan. Sudah betul Pak, sudah bisa. Oke, semangat itu Pak Fen. Bapak Fen 272. Atau bisakah menambah jumlah kerugian jika status SPT rugi? Nah, kalau menambah rugi nggak bisa, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau menambah rugi tidak bisa ya. Nah, kredit pajak itu, kalau Bapak SPT rugi ya, kalau Bapak SPT rugi, maka PPh 22 itu Bapak punya dua pilihan. Pilihan pertama dihanguskan saja, alias dibebankan dan dikoreksi fiskal. Yang cara kedua adalah minta kembalikan, direstitusi. Oke. Maka SPT Bapak akan menjadi LB, SPT LB lebih bayar dan akan Bapak mintakan restitusi. Itu bisa dilakukan. Tetapi tidak saya sarankan ya. Karena restitusi akan terjadi pemeriksaan. Gitu Pak ya. Jangan percaya yang katanya restitusi dipercepat lah, restitusi dipermudah lah, jangan percaya itu ya. Gitu. Jadi ada dua cara. Yang penting adalah tidak bisa menambah rugi ya. Tidak bisa menambah rugi udah pasti. Cara pertama adalah dihanguskan saja. Cara kedua adalah minta kembalikan uangnya ke negara. Gitu Pak. Nah, semangat bantu Pak Fen. Kalau saya sih saya buang aja lah. Kita relakan saja. Kita nyumbang saja buat negara. Bapak Alfirmansyah. Pak, untuk PPh unifikasi bisa nggak dijadikan satu? Misal, masa Januari dan Februari disetor pada bulan Maret, udah nggak bisa Pak ya. Masa Januari belum bisa dibayar karena ketersediaan dana. Tidak bisa. Yang betul adalah Bapak tetap harus bayar untuk bulan Januari dan lapor untuk bulan Januari. Kemudian bayar untuk Februari dan lapor untuk Februari. Gitu Pak. Itu yang betul Pak ya, itu yang betul. Jadi yang namanya SPT masa tidak bisa dikumpulin dilapor di masa besok, nggak bisa. Yang benar adalah dilapor di setiap bulannya. Gitu Pak. Tetapi ya ada aja sih orang yang lapor langsung ke bulan berapa gitu kan. Contohnya sewa nih, sewa 3 bulan, dia lapor di bulan keempat gitu. Bisa aja begitu. Cuman tahu resiko ya, tahu resiko. Kalau AR-nya menemukan, berarti kan ini akan disuruh mundur, akan disuruh PBK, pindah buku. Gitu. Yang betul adalah lapor di setiap bulan yang bersangkutan. Gitu Pak. Semoga bantu Pak Alfirmansyah. Bapak Lin Oi. Kalau peraturan baru pedagang perhiasan, hitung pajaknya berdasarkan jual saja atau jual dan retur dari konsumen? Jawabannya dua-duanya Pak, jual dan retur. Retur juga boleh dihitung Pak, itu juga boleh dihitung gitu. Cuma agak repot aja gitu. Kalau returnya nggak seberapa ya nggak usah lah. Tetapi yang betul adalah jual dan retur juga diperhitungkan dua-duanya Pak. Memang ribet nih perhiasan, memang agak ribet sih. Ya mau gimana lagi? Gitu Pak. Semoga tentu Pak Ling Oi. Ibu Marlin 4530. Selamat malam kok, sehat selalu ya. Sehat selalu Ibu Marlin atau Bapak Marlin dan teman-teman semua. Sehat selalu semuanya. Bapak Rahmat FZL. Malam kawan, malam Pak Rahmat. Saya mau tanya. Misalkan PT berdiri 2021.
baru bikin laporan keuangan 2021-2022 dengan jasa KAP di tahun 2023. Oke. Di LKKAP tersebut, perhitungan pajak menggunakan pasal 31E. Apakah bisa melaporkan di SPT menggunakan tarif PP 23 2018 karena omset masih di bawah 4,8 M? Oh, oke. Dia berdiri di 2021, kemudian dibikin laporan keuangan 2021-22. Oke. Menurut saya bisa, Pak. Oke. Untuk ngeceknya bisa atau tidak, Pak, Bapak perlu mencetak yang namanya surat keterangan PP 23. Oke. Langkah pertama yang mesti Bapak lakukan adalah mencetak surat keterangan PP 23. Kalau surat ini berhasil dicetak, maka Bapak qualified menggunakan 0,5%. Suruh KAP ganti metodenya. Oke, menggunakan PPh final 0,5%. Kalau suket tidak dapat, maka si KAP sudah betul. Gunakanlah pasal 31E, PPh umum. Gitu, Pak. Nah, kalau Bapak merasa lebih enak pakai 0,5%, walaupun Bapak tidak berhasil dapat suketnya, Bapak boleh ngomong ke KPP. Bilang ke KPP, saya mau request dong pakai 0,5%. Gitu, Pak. Gitu ya, 3 tahun boleh kok. Kalau PT kan boleh 3 tahun ya. 21, 22, 23 Bapak boleh pakai 0,5% PPh final. Gitu, Pak. Menurut saya bisa. Coba biar dipastikan, cetaklah surat keterangan PP 23 dulu. Itu, Pak. Semoga terbantu, Pak Rahmat. Bapak Panjiwa. Sehat selalu kok. Sehat selalu, Pak Panji. Saya punya PT perorangan. Bidang usahanya barang dagang. Apabila saya hire tenaga ahli, terus dia tidak mau dipotong pajak atas jasanya, kita katanya bayar sendiri. Apa bisa? Jawabannya tidak bisa, Pak. PT perorangan punya kewajiban untuk memotong PPh 21 atas karyawan tetap, kalau tidak tetap maupun bukan pegawai. Gitu, Pak ya. Jadi bilangin ke tenaga ahli ini, kami sebagai PT itu wajib memotong PPh 21 ketika kita bayar tenaga ahli. Oke, kita potong 2,5%, kita terbitkan bukti potong, kasih ke dia, kita bantu bayar ke negara. Gitu, Pak. Itu yang betul ya. Jadi nggak bisa bayar sendiri, mesti kita potong kalau kita PT. Gitu, Pak. Semoga bantu, Pak Panji. Bapak Rahmat FZL. Terkait produk laporan keuangan dari KAP, apakah harus diupload juga dalam SPT? Jadi gini, Pak. Oke. Atau hanya LK yang kita buat sendiri berdasarkan perhitungan dari KAP. Terima kasih kawan, sehat selalu. Oke, Pak Rahmat. Jawabannya gini, apakah Bapak mencantumkan nama KAP di dalam SPT Bapak? Kan di SPT itu lampiran, kalau nggak salah lampiran induk ya, lampiran induk atau lampiran berapa gitu, ada centangan KAP kan. Kalau Bapak centang kami di audit, kemudian Bapak tuliskan nama KAP-nya, maka Bapak perlu upload audit report-nya. Oke. Tapi kalau Bapak tidak centang dan Bapak tidak tulis auditor, Bapak bilang tidak diaudit, nah maka tidak usah mengupload laporan auditnya. Gitu sih, Pak. Jadi tergantung Bapak nih, Bapak centang apa nggak centang? Bapak mengakui diaudit atau mengakui tidak diaudit. Oke. Tetapi kalau Bapak punya omset lebih dari 50M, maka Bapak wajib diaudit gitu. Kalau di bawah 50M, nah maka Bapak boleh memilih diaudit atau memilih tidak diaudit gitu. Kenyataannya nggak usah pusing kenyataannya. Yang penting Bapak centang apa nggak centang. Kalau Bapak centang di audit, maka otomatis Bapak perlu upload laporan auditnya. Gitu, Pak. Semoga itu Pak Rahmat. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika kita diminta datang ke KPP untuk menjelaskan SP2DK, kira-kira yang kita perlu pelajari dan persiapkan apa ya, Pak? Agar kita tidak bingung saat menjelaskan ke AR. Apakah apa tadi, Pak? Apakah terpotong, Pak? Terpotong. Oh, terpotong, Pak ya. Terpotong tadi. Oke, terpotong Pak Budi. Jadi Pak Budi nggak usah khawatir ya buat teman-teman yang dipanggil oleh AR untuk menjelaskan SP2DK. Datanglah dengan membawa kejujuran. Oke, datanglah dengan membawa kejujuran. Kalau dia bertanya, jelaskanlah apa adanya. Gitu teman-teman ya. Gitu untuk kita bisa selamat. Jawablah apa adanya. Jelaskanlah dengan jujur apa adanya kepada AR. Gitu loh, Pak. Itu yang betul. Nah, kalaupun ada denda pajak atau ada pajak yang mesti dibayar, pertama itu bisa dinego. Yang kedua, memang kita harus bayar gitu loh. Kita masih punya mindset,
gue mesti bayar yang memang harus gue bayar gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak, datanglah dengan kejujuran, jelaskan apa adanya, apa yang perlu jelaskan kepada AR kita jelaskan apa adanya. Gitu Pak, nggak usah khawatir Pak, kita perlu bayar yang memang kita harus bayar gitu sih. Nah, semoga tuh Pak Budi. Ibu Siane Hendrawati, malam Pak Wan, malam Bu Siane. Jika orang pribadi sudah PKP, pada saat dia jual rumah, apakah dia wajib pungut PPN? Oke. Karena dia sudah jual rumah tersebut tanpa pungut PPN, karena dijual ke orang pribadi juga. Sekarang dapat SP2DK harus bayar PPN. Oke, Bu Siana. Jawaban saya adalah, apakah jual rumah itu adalah usaha dia atau bukan usaha? Oke. Kalau itu usaha, maka dia perlu bayar PPN. Usaha itu maksudnya dia ini dagang properti apa enggak? Kalau dia dagang properti, maka dia perlu bayar PPN. Oke. Kalau dia tidak dagang properti, artinya dia kebetulan punya uang, kebetulan dia investasikan di rumah, di properti, dan kemudian dia jual propertinya, maka dia tidak usah bayar PPN. Ini adalah bukan objek PPN. Gitu, Bu. Nah, itu satu ya. Jadi, dia bisa terbebas dari PPN dengan alasan jual properti ini bukanlah usaha dia, bukan usaha. Dia itu hanyalah investasi saja. Oke. Alasan kedua adalah kenapa dia tidak usah bayar PPN? Apakah ketika dia beli rumah, dia kreditkan PPN masukannya? Gitu. Kalau ketika dia beli, dia tidak mengkreditkan PPN masukan, maka dia boleh dong berargumen, waktu gue beli gue tidak kreditkan, ketika gue jual pun gue tidak akan bayar PPN-nya. Gitu. Gitu Bu ya, ada dua alasan. Alasan pertama adalah ini bukan usaha sehingga tidak usah bayar PPN. Yang kedua, tidak ada PPN masukan yang saya kreditkan. Gitu Bu. Menurut saya sih nggak usah bayar PPN. Gitu alasannya ya. Karena ada di Undang-Undang PPN. Di Undang-Undang PPN di pasal 4 kalau nggak salah mengenai objek PPN ya. Yang menjadi objek PPN adalah penyerahan dalam rangka usaha. Gitu. Kalau penyerahan tidak dalam rangka usaha, maka itu tidak usah bayar PPN. Gitu Bu Siana. Semangat untuk Bu Siana. Bapak Betterman, Pak Wan, dari OP ke CV, tadi barang dagangannya pindah secara fiskal transaksi gimana? Oke, cara yang paling gampang adalah Bapak pindahkan barangnya menjadi modal di CV. Gitu Pak. Contohnya nih, Bapak punya barang dagang 100 gitu kan, 100. Maka ketika CV-nya berdiri, Bapak setorkan modal kepada CV berupa barang. Gitu Pak. Jadi nanti harta Bapak yang tadinya namanya barang dagang 100 berubah menjadi modal di CV 100. Gitu Pak. Mudah-mudahan paham ya Pak ya. Jadi di CV bisa disetor modal berupa barang dagang. Gitu Pak. Nah, semangat itu Pak Betterman. Bapak Mei 2107. Berarti bikin MPP baru untuk CV dengan nomor yang berbeda dengan OP ya kok. Betul Pak Mei, betul. Mau bikin PTP, masalahnya omset sudah di atas 4,8 M kok. PTP boleh kok. PTP itu boleh punya omset sampai 15 M. Gitu Pak, nggak usah khawatir. PTP orangan tetap boleh punya omset sampai maksimal 15 M. Gitu Pak. Nah, semangat bantu Pak Mei. Bapak Budi pasti bisa. Pak, kita kan jual ke bendaharawan alias pemungut dan kita tidak memungut PPN. Apakah dibenarkan jika KPP menagih ke kita karena kita memungut tidak dibayarkan? Oh, karena dari pemungut tidak dibayarkan. Terima kasih. Secara peraturan KPP boleh Pak meminta seperti itu, tetapi Bapak lawan. Bapak bisa buktikan nggak kalau PPN itu telah dipungut oleh si bendaharawan? Oke. Bagaimana membuktikannya? Dengan invoice-nya. Di invoice tertulis 100 plus 10 gitu kan. Tetapi bukti transfernya cuma 100 gitu Pak. Jadi Bapak bisa membuktikan bahwa bukti transfernya yang masuk ke saya itu cuma 100 saja. Artinya PPN sudah dipungut oleh si bendaharawan. Maka seharusnya itu tanggung jawab si bendaharawan gitu. Dia bayar nggak bayar, saya tidak bisa memaksa gitu. Dia lapor nggak lapor, saya pun tidak bisa memaksa. Tetapi saya sudah betul nih. Saya sudah betul bikin faktur pajaknya 020 kan, 020 kepada bendaharawan dan bukti transfernya bisa saya buktikan. Saya sudah dipotong 10% atau 11% oleh si bendaharawan. Gitu Pak. Dilawan aja sih Pak kalau saya sih menurut saya. Karena Bapak nggak salah kok. Itu, yang salah kan mereka. Gitu Pak. Tapi dibuktikan ya. Nah. Semangat itu Pak Budi. Bapak Dio Jeza. Halo Pak Wan. Halo Pak Dio dan teman-teman semua. Halo malam semuanya.
Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Mau tanya, apa bedanya hibah dengan hibah wasiat? Jadi gini, hibah adalah ketika orang masih hidup kasih uang atau harta kepada anak kandungnya. Itu hibah, ya. Orang masih hidup kasihkan barang atau uang kepada anak kandungnya. Oke. Yang namanya warisan atau wasiat adalah orang meninggal. Orang meninggal, dia memberikan uang atau barang kepada siapapun. Itu namanya warisan, ya, mewariskan. Dia meninggal, dia memberikan warisan kepada orang, bisa anak dia, bisa bukan anak dia. Oke. Tetapi kalau hibah, orang masih hidup. Orang masih hidup dia kasih barang kepada anak kandung dia. Itu namanya hibah. Gitu Bu ya. Nah, semangat itu Bu Cecilia. Bapak Chen Chao Wei 26. Kok warisan dari nenek ke cucu akan kena pajak? Ya, jawabannya tidak Pak. Jawabannya tidak ya. Yang namanya warisan kan orang meninggal. Yang namanya warisan orang meninggal, mau dari nenek kepada cucu, mau dari kakek kepada keponakan, mau dari siapapun kepada siapapun itu boleh saja ya. Itu tidak kena pajak. Karena di Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan yang tidak termasuk objek pajak adalah warisan titik gitu. Tidak disebutkan warisan harus dari ayah kepada anak, tidak disebutkan gitu ya. Beda dengan hibah. Kalau hibah disebutkan, hibah yang tidak kena pajak adalah hibah dari orang tua kandung kepada anak. Di luar itu kasih hibah itu kena pajak gitu Pak. Tetapi kalau warisan sudah clear, tidak ada koma, nggak ada tambahan, cuma titik aja. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Gitu sih Pak. Nah, semoga itu Pak Chen Chao Wei. Bapak Ibu Lilusi 2012. Malam kok? Malam Bu Lucy. Biasanya saya melampirkan bukti bayar invoice yang pembayarannya dari rekening PT yang mengajukan permohonan untuk permohonan SKB PPN impor BKP. Tapi jika pembayaran tidak melalui rekening PT, apakah boleh? Jawaban saya sih boleh-boleh aja sih Bu. Boleh-boleh aja sih. Coba saya ulang ya. Biasanya saya melampirkan bukti bayar invoice yang pembayaran dari rekening PT yang mengajukan permohonan untuk permohonan SKB PPN impor BKP. Tapi jika pembayaran tidak melalui rekening PT yang bersangkutan apakah boleh? Jawaban saya boleh-boleh saja Bu, tetapi diusahakan rapilah dan tertiblah administrasi akan lebih bagus. Itu sih Bu. Jadi kalau memang SKB-nya pakai PT yang tersebut, ya udah. Kalau bisa gunakanlah rekening PT tersebut. Itu akan lebih tertib, lebih aman gitu Bu. Tetapi kalau terpaksa tidak lewat rekening itu, yang penting kan transaksinya. Kalau transaksinya betul, memang bisa SKB ya boleh. Gitu sih Bu, menurut saya sih. Gitu Bu. Semoga itu Bu Lucy. Bapak Aryosan, kenapa DJP semakin zolim? Mereka meminta pengurangan HPP karena tidak sama dengan pajak masukan. Padahal ada pembelian dengan non-PKP. Oke, yang pertama yang mesti kita pahami adalah itu sudah template Pak. Itu sudah template ya, bukannya zolim. Memang sudah begitu cara kerjanya mereka. Oke, jadi sekarang Bapak mesti kasih tahu dia. Bapak mesti kasih tahu kepada AR atau pemeriksa, Pak, mohon maaf Pak, HPP saya itu tidak semuanya pembelian PPN Pak. Gitu, sebagian saya beli non-PPN. Dan Bapak kasih dia bukti, oh saya ada invoice-nya, ada notanya, ini loh pembelian non-PPN saya, kasih dia lihat, gitu Pak. Nggak usah marah, nggak usah baper, memang begitu cara kerja mereka. Ya, kadang-kadang nggak pakai otak gitu ya, tetapi nggak apa-apa, memang begitu caranya, oke? Bapak tinggal jelaskan aja, nggak apa-apa. Kalau dia sudah jelaskan, Bapak sudah menjelaskan, tetap dia nggak terima, Bapak laporkan Pak, laporkan ke pengaduan atau ke Komwasjak, seperti yang saya mau lakukan di video saya, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, yang pertama Bapak jelaskan dahulu apa adanya, yang kedua, kalau masih tidak diterima, Bapak laporkan ke pengaduan, gitu Pak. Biar supaya perilaku itu nggak berlanjut terus ya, gitu Pak. Semua itu Pak Rio. Bapak Working Space 99. Malam kok? Malam Pak Working. Komisi penjualan antar perusahaan apakah kena PPN? Jawabannya kena PPN jika yang menerbitkan invoice itu adalah PKP, gitu Pak. Yang buka invoice ya, kalau dia PKP maka semua invoice dia harus kena PPN. Oke. Tetapi kalau komisi ini tidak pakai invoice, kalau tiba-tiba si PTA dikasih uang oleh orang gitu kan, oleh PT atau oleh orang, tiba-tiba dikasih uang, tidak buka invoice, maka itu tidak ada PPN-nya. Gitu ya. Tergantung si PT ini membuka invoice atau tidak.
Kalau dia buka invoice dan dia PKP, maka dia perlu buka faktur pajak, ada PPN-nya. Kalau dia terima uang tetapi tidak ada invoice, maka tidak ada PPN-nya. Gitu, Pak. Semua itu Pak Working Space 99. Bapak Made bagus. Saya lagi kok. Kalau WPOP setelah 7 tahun harus pakai tarif norma ya kok? Jawabannya iya Pak, betul. Dan jika memilih NPPN, bagaimana menentukan tarif normanya? Terima kasih. Tarif norma Pak ada di Per 17 tahun 2015. Oke, di Per 17 tahun 2015 di lampiran satunya ada tarif norma di situ Pak. Nah, Bapak tinggal buka di situ, di lampiran satunya ada tabel norma. Di situ Pak, cara mengecek persentase normanya. Gitu Pak. Semoga itu Pak Made. Gak usah khawatir Pak, masih lama, orang pribadi masih ada 2 tahun lagi. Sudah ganti presiden, gitu Pak. Gak usah khawatir. Siapa tahu nanti ada perpanjangan UMKM-nya. Kita nggak tahu. Lanjut. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika kita dapat fee dari membantu atau perantara menjualkan barang. Jika kita sudah PKP, apakah dari fee tersebut kita harus memungut PPN keluaran? Menurut saya nggak usah, Pak. Menurut saya nggak usah. Tapi syaratnya, Bapak tidak usah buka invoice. Oke? Bapak tidak usah buka invoice, tiba-tiba aja suruh mereka transfer. Udah, suruh mereka transfer, kan dapat hadiah nih. Nah, dapat penghasilan hadiah, Bapak tinggal jurnal sebagai penghasilan lain-lain di luar usaha. Itu Pak. Penghasilan lain-lain di luar usaha, itu tidak usah kena PPN. Karena tidak buka invoice. Dan itu tidak dalam rangka usaha kan. Bapak kan hanya bantuin orang, tiba-tiba dapat duit. Gitu. Jadi kan bukan usaha. Itu namanya hanya ngebantuin, dapat hadiah. Gitu Pak. Tetapi kalau Bapak buka invoice, nah maka otomatis Bapak perlu kenain PPN. Karena Bapak sudah PKP. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Budi. Oke, lanjut. Bapak Suliani Kukus. Ibu ya? Kok tanya? Kalau PT tahun lalu rugi, berarti tidak ada PPh 25. Betul. Apakah tetap harus lapor nihil untuk PPh 25 bulanan? Tidak usah, Bu. PPh 25 itu bersifat dibayar saja cukup. Kalau tidak ada pembayaran, nggak usah lapor juga. Atau tidak perlu lapor? Tidak perlu, Bu. Setahu saya PPh 25. Kalau dulu PPh 25 itu kalau nihil perlu lapor. Kalau sekarang PPh 25 nihil tidak usah lapor. Gitu. Cukup dibayar saja kalau ada. Kalau nggak ada pembayaran, nggak usah selesai. Gitu, Pak, Ibu. Ya. Semoga itu Bu Suliani. Bapak Panjiwa. Mau tanya lagi kok. Kalau saya ada karyawan yang gajinya tidak sampai 50 juta dalam setahun, apakah perlu dipotong PPh 21 juga? Tidak perlu Pak, tidak perlu ya. Kalau karyawan di atas 54 juta, barulah ada pemotongan PPh 21. Gitu Pak. Oke, ini karyawan tetap Pak ya. Nah, Bapak perlu lapor di SPT PPh 21 masa Desember. Itu doang Pak. Yang masa-masa lain tidak usah lapor. Khusus masa Desember, Bapak harus lapor PPh 21 untuk melaporkan keseluruhan karyawan dan gaji total setahunnya. Gitu Pak. Dan orang ini tetap akan dapatkan bukti potong Pak ya. Tetap dapat bukti potong 1721A1 ya. Tetap dapat A1, cuman nilai pajaknya nihil. Gitu Pak. Nah, bukti potong ini akan dia ambil, dia pakai untuk lapor di SPT tahunan pribadi dia nanti. Gitu Pak. Nah, semoga bantu Pak Panji. Oke, lanjut. Ibu Arijani 67. Menyambung pertanyaan OP PKP. Kalau jual rumah, tidak kena PPN karena bukan objek PPN. Kalau jual mobil, juga tidak perlu PPN ya kok. Oke, ada 2 alasan. Pertama, apakah mobil ini waktu dia beli, PPN masukannya dia kreditkan atau tidak? Oke, kalau waktu beli dia tidak kreditkan PPN masukan, maka boleh dong dia beralasan ketika jual pun saya tidak membuat faktur pajak. Karena apa? Waktu beli saya nggak kreditkan kok PPN-nya kok. Gitu kan? Nah, alasan pertama itu, mengenai pajak masukan. Alasan kedua adalah, ini berhubungan usaha atau tidak berhubungan usaha? Apakah dia pedagang mobil atau bukan? Gitu Bu. Kalau dia pedagang mobil, maka mobil ini adalah objek PPN. Kalau dia pedagang baju atau pedagang lain, mobil ini kebetulan dia punya mobil, dia jual, maka dia tidak usah kena PPN. Itu bukan objek pajak. Kenapa? Karena tidak dalam rangka usaha. Oke, ada 2 alasan Bu ya, mesti ingat. Alasan pertama adalah PPN masukan. Kalau PPN masukan tidak ada, PPN keluaran pun boleh diargumenkan tidak ada. Yang kedua adalah usaha atau bukan. Kalau itu usaha, kena PPN. Kalau bukan usaha, itu bukan objek PPN. Sesimpel itu kok mikirnya. Nah, semoga bantu Bu Ari.
Bapak Made bagus. Tanya lagi kok. Kalau WPOP setelah 7 tahun harus pakai norma. Oh ya, betul Pak, tadi sudah betul ya. Akan pakai norma. Tarif normalnya ada di Per 17 tahun 2015. Itu Pak Made. Oke, lanjut. Oh, masih sama Pak Made lagi. Pak Made masih sama lagi. Oke, jadi norma betul Pak, setelah 7 tahun akan kena norma dan pakai NPPN dan tarifnya ada di pasal Per 17 tahun 2015. Ibu Lucy, terima kasih kok. Sama-sama Bu Lucy, sama-sama. Bapak Afid Hamzah, Pak, apa boleh menambahkan PPN tapi nggak dicantumkan di nota penjualan? Nggak boleh Pak, cantumkan di situ. Oke, kecuali barang Bapak sudah include PPN. Oke, kalau barang Bapak sudah termasuk PPN, Bapak boleh cantumkan di nota itu harga sekian sudah include PPN ya, gitu boleh Pak, gitu. Tetapi akan lebih baik ikuti administrasi Pak. Yang lebih betul adalah kita usahakan rapi administrasi. DPP ya DPP, PPN ya PPN. Itu lebih baik, lebih rapi, gitu sih Pak. Nah, semoga bantu Pak Afif Hamzah. Bapak Working Space 99. Apabila kita buat ke other income, apakah tetap bisa masuk ke other income? Bisa Pak, bisa. Masuk ke other income, masuk ke other income. Masuk Bapak other income? Ya, bisa Bu, bisa Pak. Yang namanya penghasilan lain-lain di luar usaha akan taruh di bawah kan, di bagian penghasilan lain-lain. Itu Pak, other income. Boleh, boleh. Memang betul di situ dan nanti akan dihitung pajaknya ya, seperti biasa. Gitu Pak. PPH dihitung tetapi tidak ada PPN-nya karena itu bukan usaha. Gitu, Pak. Semoga itu Pak Working Space 99. Ibu Suliani Kukus, kau tanya, kalau saya dapat berhenti karena pensiun dan dapat uang pensiun, pajaknya pajak pesangon tarif progresif atau pajak pensiun tarif 0,0 sampai 5%. Yang benar adalah tarif pensiun, Bu. Tarif pensiun. Ibu mesti bilang kepada bos di kantor, jangan bukain saya bukti potong yang non-final. Tolong bukakan bukti potong yang final, yaitu PPh 21 pesangon. Itu ada khusus, Bu. Ada khusus PPh 21 pesangon ya. Gitu. Jangan bikin yang progresif, nanti malah mahal. Gunakanlah PPh 21 yang pesangon yang bersifat final. Gitu. Semoga itu Bu Suliani. Bapak YR, YNNR. NYNR. Kok, tolong jelaskan bagaimana jika perusahaan melakukan pembelian barang impor melalui PPJK? Apakah PPN masukannya dari perusahaan PPJK atau perusahaan impor? Oke, yang betul adalah PPN masukan bisa dibayar oleh PPJK, tetapi PPN masukan itu nanti akan masuk sebagai PPN masukan kepada si perusahaan importir. Perusahaan kita gitu Pak ya. Nah, tolong ngomong ke PPJK-nya, gunakanlah metode impor resmi, gitu. Boleh kok, boleh melakukan QQ, tetapi pajak masukannya harus masuk kepada kita, kepada si pengimpor langsung, gitu sih Pak. Dia boleh bantu bayarkan, tetapi PPN masukan harus atas NPWP kita. PPh 22 maupun bea masuk juga atas nama kita, nama si pemilik barang. Itu yang betul Pak. Jangan sampai PPN masukannya pakai PPN masukannya si forwarder atau PPJK, nggak boleh. Harus nama kita, nama si pembeli barang. Gitu Pak. Semoga itu Pak YRNYNR. Ibu Sally Chan. Malam kok, malam Bu Sally. Apakah kompensasi kerugian PT harus dikompensasikan? Jawaban saya tidak harus. Tetapi ya kenapa nggak dikompensasikan? Sayang dong. Kalau rugi, tidak kompensasi kan sayang dong. Kan tahun depan mungkin untung nih. Ya dikompensasikan lah, lebih bagus. Gitu. Sayang kalau tidak dikompensasikan ya. Tapi boleh nggak dikompensasikan. Berarti kan dihanguskan kan? Silakan dihanguskan, nggak ada masalah. Negara mah nggak rugi. Pokoknya kalau negara nggak rugi, pasti aman. Kalau negara rugi, itu tidak aman. Semoga tentu Bu Sally. Nah, Bapak Ibu Fan 272, Pak, kalau PPh 21, apakah bisa jadi minus di satu masa pajak jika banyak karyawan yang penghasilan di atas PTKP resign bersamaan? Jawabannya bisa Pak Ibu. Jawabannya bisa ya, itu akan bisa terjadi minus, bukan minus, akan terjadi LB maksudnya kan, akan terjadi LB, nggak masalah, LB ini uangnya ibu kembalikan kepada si karyawan tersebut, itu bisa aja kok, uang dikembalikan, kemudian ibu mungkin perlu pembetulan ya, pembetulan PPh 21, itu mungkin bisa dilakukan, nggak masalah sih, itu cuma mekanisme doang, cuma agak repot dikit aja, jadi pembetulan aja PPh 21, gitu sih. Nah,
Semangat itu Bu Fen. Bapak Bugatti 188. Karyawan tidak ada NPWP dan gaji setahun di bawah PTKP. Apakah perlu dibuatkan bukti potong? Jawabannya perlu Pak, 1 kali saja di bulan Desember ya. Kan si karyawan tidak lapor SPT karena tidak ada NPWP. Memang betul Pak, tetapi belum tentu ya. Siapa tahu dia punya NPWP. Siapa tahu tiba-tiba dia bikin NPWP. Itu. Tetapi bagi kita sebagai pemberi kerja adalah kewajiban kita untuk bikin bukti potong untuk seluruh karyawan kita. Punya NPWP ataupun tidak punya NPWP. Gaji di atas ataupun di bawah PTKP, tetap kita perlu bikinkan bukti potong. Itu yang betul, cara yang benar. Gitu sih Pak. Nah, biar kita tertib aja. Supaya kita tertib administrasi, jadi aman kitanya. Nah, semua itu Pak Bugatti. Bapak Made Bagus. Tanya kok, apakah agen BRI Link atau Mandiri Link harus bayar pajak? Terima kasih kok. Saya kurang tahu bagaimana metode bisnisnya BRI Link ya. Kita nggak usah pusing mengenai jenis usahanya. Yang penting adalah apakah dia punya penghasilan. Kalau dia ada punya penghasilan, baik itu berupa spread bunga atau selisih bunga atau selisih biaya admin atau apapun itu, pokoknya dia punya penghasilan, maka dia akan kena PPh. Itu sudah clear ya. PPh pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan dikenakan kepada siapapun yang punya penghasilan. Gitu sih. Nah, mengenai PPN nanti mesti cek lagi sih. Apakah dia kena PPN atau enggak mesti cek lagi. Tetapi kalau PPh sudah pasti ya. PPh kalau ada penghasilan maka itu objek PPh. Gitu Pak. Tinggal hitung aja tarifnya berapa. Nah, semoga tuh Pak Made. Ibu Sally Chan. Soal jual mobil kok yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan tidak dikreditkan PPN masukannya, pas dapat SP2DK tetap aja salah. WP harus buka PPN plus sanksi lagi. Hahaha. Ya Bapak, Ibu lawan aja. Dasar hukumnya apa? Dia mesti suruh kita buka PPN, buka foto pajak, oke? Kan kita udah kasih ini dasar hukum. Kita punya loh dasar hukumnya, yaitu PPN kan, Undang-Undang PPN kalau nggak salah pasal 4 deh, yang bagian objek PPN ya. Yang di bagian objek PPN disebutkan PPN menjadi objek atas penyerahan sehubungan dengan usaha. Artinya, kalau tidak sehubungan dengan usaha, maka itu bukan objek PPN. Gitu dong. Kita udah kasih argumen yang sudah jelas. Sekarang Bapak AR punya argumen apa kepada kami? Gitu. Apa argumen dia? Dia mau bilang argumennya apa? Pakai undang-undang apa? Pakai PMK nomor berapa? Mengatakan bahwa ini objek PPN. Gitu. Kalau dia tidak bisa kasih argumen, nggak bisa kasih dasar undang-undang, masih ngotot, Ibu laporkan ke pengaduan. Gitu, Bu. Seperti saya yang sedang melaporkan orang di pengaduan. Yang ada di video saya di YouTube saya. Gitu, Bu. Jadi nggak usah takut. Kita kasih argumen yang betul sesuai undang-undang. Kalau dia masih ngotot tetapi dia nggak bisa kasih argumen yang benar, undang-undangnya betul, kita boleh adukan. Gitu, Bu. Nah, semangat penuh Bu Sally Chen. Bapak Budi pasti bisa. Lanjut pertanyaan yang kepotongnya masa Januari atau April ya Pak. Tadi mengenai apa Pak? Masa Januari April. Saya lupa Pak Budi tadi mengenai apa Pak ya? Boleh tolong ketik lagi Pak, mohon maaf. Sudah kelewat jauh. Januari April tadi apa ya lupa. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam Pak Gading. Saya UMKM. Dari Januari sampai Mei 2023, omset belum 500 juta. Saya tidak lapor dan bayarkan. Betul Pak, nggak usah lapor, nggak usah bayar. Nunggu sampai di atas 500 juta, dikurangi 500 juta, barulah bayar pajak. Betul Pak, sudah betul Pak Gading, nggak usah khawatir. Pokoknya dari 0 sampai 500 juta, itu nggak usah lapor, nggak usah bayar, nggak usah ngapa-ngapain. Setelah 500 juta, maka bulan tersebut sudah harus bayar atas kelebihan dari GoPay Tiap itu. Kelebihan dari 500 juta itu. Kalikan 0,5% bayar. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Gading. Bapak Fen 272. Dan bagaimana cara pengisiannya di SPT 21-nya kok? Apakah kita langsung tulis minusnya di sebelah jumlah brutonya? Minus di sebelah jumlah brutonya. Yang betul adalah Bapak perlu pembetulan SPT. Setahu saya ya. Karena kan ini resign bersamaan kan. Ini banyak orang resign secara bersamaan. Sehingga terjadi LB kan. Ada kemungkinan Bapak perlu lapor SPT pembetulan deh. Pembetulan PP21 yang tadinya ada yang dipotong berubah menjadi tidak dipotong. Sehingga terjadi LB. Nah, LB-nya Bapak boleh kompensasikan terus. Boleh kompensasi ke bulan-bulan berikutnya. Gitu sih Pak. Nah, tetapi nanti di bukti potong si karyawan itu ketika di tahunan, bukti potong tahunan dia tetap tidak ada yang dipotong. Gitu. Tidak ada nilai minus di SPT tahunan. Di bukti potong tahunan dia. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Fen. Bapak Betterman, Pak Wan,
Peng. Luar usaha itu biasanya AR lihat data bukti potong. Kalau penghasilan dari bunga, bonus, imbalan, dan non-BKP. Jika KPP JKP, KPP bakal tagih PPN kalau nggak bisa buktikan bukti potong yang tadi. Bukti potong atas bunga, bonus, imbalan. Tadi mengenai apa Pak ya? Mengenai jual beli mobil kalau nggak salah ya. Kalau jual mobil kan memang bukan usaha. Kalau jual mobil bukan usaha, tidak ada buka PPN, kemudian dia minta bukti potong. Bukti potong itu hanya atas jasa gitu, bilang ke AR ya. Yang namanya bukti potong itu hanya atas jasa. Sedangkan saya jual barang Pak, mana ada barang dibikin bukti potong. Gitu Pak, ngomong ke AR-nya ya. Nah, semua itu Pak Betterman. Oke. Tadi kelewat ya, Pak Betterman. Oh, oke, Pak Betterman. Ibu Fatmawa, kok kalau perusahaan lupa bayar PPh badan 25 di bulan Februari 2023, lebih baik dibayarkan bulan ini atau saat SPT 2023 ya kok? Bayar bulan ini Bu. PP 25 itu tidak bersifat untuk dibayar di tahun depan ya, tidak. PP 25 itu kalau lupa bayar, bayarlah sekarang ya. Bayarlah sekarang untuk masa Januari 2023. Bayarlah sekarang dan nanti akan ada dendanya. Ya nggak apa-apa, tinggal bayar dendanya aja sih. Gitu. Jangan ditunggu tahun depan, jangan ya. Nanti akan muncul STP sayang. Mending dari sekarang langsung dibayar Bu. Semoga itu Pak, Bu Fatma. Bapak Panjiwa, kok kalau freelancer menggunakan NPPN, tapi dapat gaji bulanan juga dari usaha toko sendiri dan dapat bukti potong. Pas dihitung tahunan jadi LB karena gabungan NPPN dan kredit pajak. Mohon solusi kok. Solusi sangat-sangat gampang Pak. Solusi sangat-sangat gampang. Tambahkanlah penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2 paling bawah. Oke, lampiran 1 halaman 2 paling bawah, tambahkanlah penghasilan lain-lain dalam negeri, naikkan angkanya sampai tidak terjadi LB. Beres Pak. Gitu ya. Solusi sangat gampang, tambahkanlah penghasilan lain-lain sampai tidak terjadi LB, sampai muncul kurang bayarnya. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Panji. Ibu Suliani Kukus, kok uang pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan dikenakan pajak pesangon. Oke, saya minta dikenakan pajak pensiun 0-5%, tapi perusahaan tetap menerapkan tarif pesangon. Dasar hukumnya apa ya kok? Masuk Ibu kan tarif progresif Bu ya? Masuk Ibu menggunakan tarif progresif kan? Nah, dasar hukumnya adalah PPh 21 ya. Undang-undang PPh di pasal 21 disebutkan kalau pesangon itu ada undang-undang khusus gitu. Coba Ibu buka Google aja. Ibu buka Google cara hitung pajak pesangon gitu. Nah, kemudian Ibu print kasih ke bos gitu. Pak bos, ini loh perhitungan PPh 21 atas pesangon gitu. Kasih dia. Coba saya cek ya, PPh 21 atas pesangon. Ada tuh Google, ada banyak. Nih, PPh 15 juta. Dia ada nilainya sih Bu, ada nilainya nih. Tetap progresif sih, tetapi bersifat final gitu ya. Ada 5%, 15%, 25%, tetapi bersifat final gitu ya. Tetapi progresif sudah betul progresif. Bukan 0-5%, tetapi ada kategorinya, 5, 15, 25 ada kategorinya. Cuman batasannya dari 0-50 itu 0% kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu Bu. Nah, coba cek di Google Bu, dan supaya pasti perhitungannya ya. Semoga tentu Bu Suliani. Bapak Panjiwa, terima kasih kok, sehat selalu Pak Panji, sama-sama. Ibu Liu Lucy, kok lebih baik mana? Bukti potong dibiayakan atau biaya dikecilkan? Jawaban saya adalah bukti potong dibiayakan. Karena ada yang berpendapat jika kita LB karena bookpot, baiknya biaya-biaya dikecilkan supaya laba jadi besar dan nggak LB. Kalau saya tidak mau. Kalau saya, yang saya korbankan bukti potongnya, bukan laporan keuangan yang saya korbankan. Oke? Kalau Ibu berusaha membuang biaya, akan terjadi inkonsistensi Bu. Tahun lalu ada biaya kok sekarang jadi turun biayanya. Padahal kan omset masih sama gitu kan. Jadi akan terjadi inkonsistensi. Yang benar kita jadi salah gitu loh. Yang sudah betul laporan kita bikin salah. Gara-gara kita berusaha untuk mengapresiasi LB gitu loh. Jadi salah gitu Bu. Jangan kalau saya sih. Jadi kalau saya mending LB-nya yang saya korbankan. Si bookpot yang saya korbankan kan tinggal 1 jurnal selesai. Tetapi kalau biaya kita buang, nanti Ibu mau jurnal kemana biaya itu? Kan biaya ada kas dan banknya kan. Kalau biaya itu mau kita buang ke kredit, debitnya apa nanti?
kan jadi bahaya. Jadi kita jadi menciptakan jurnal yang aneh-aneh. Kita menjadi berusaha mengkoreksi sesuatu yang tidak perlu dikoreksi. Gitu loh, Bu. Jadi masalah. Kalau menurut saya sih. Lebih baik kita buang bukti potongnya, beres, paling gampang. Nah, semangat untuk bolu sih. Ibu Widya Yolandra Putri. Izin tanya kok, gimana cara menghitung dividen jika 100% dijadikan saham agar tidak kena PPh atas dividen? Oke, maksud Ibu menghitung pajaknya, Bu ya? Kalau dividen itu Ibu investasikan ke saham, maka Ibu nggak usah bayar sama sekali. Gitu, Bu. Pokoknya seluruh nilai dividen itu, Ibu belikan saham, sebuah saham gitu ya. Maka Ibu tidak usah bayar sama sekali dividennya lagi. Gitu, Bu. Nggak usah bayar, dan Ibu perlu laporkan ya. Ibu laporkan di tahun depan, setiap awal tahun selama 3 kali berturut-turut. Gitu, Bu Widya. Semoga tentu Bu Widya. Ibu Sally Chan, terima kasih banyak kok. Terima kasih Bu Sally, sama-sama. Ibu Monica Sonyali. Malam kawan, malam Bu Monica. Kita punya perusahaan yang posisinya rugi 2022. Sebelumnya nggak repot karena kita pakai PP23. Nah, tahun 2022 kan sudah tidak bisa pakai PP23 lagi nih kok. Oke. Terus terpotong. Oke. Bagaimana solusi pembuatan laporan SPT badannya kok? Belum lapor SPT 22. Nggak ada masalah, Bu. Ibu tinggal lapor SPT-nya kondisi rugi, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah LB. Gitu, Bu. Kalau kondisi Ibu tidak lebih bayar, tidak LB, walaupun rugi, nggak ada masalah. Gitu. Rugi itu boleh dikompensasi ke tahun berikutnya. Boleh saja. Selama 5 tahun maksimal ya. Gitu, Bu. Nggak ada masalah kok. Rugi itu hal yang biasa. Yang mesti was-was adalah kalau rugi 3 tahun berturut-turut, itu was-was ya. Kalau rugi 3 tahun berturut-turut, itu was-was. Tetapi baru tahun pertama rugi, nggak ada masalah. Berarti kan Ibu tidak usah bayar pajak PPh 29 dan tidak usah bayar PPh 25 tahun berikutnya. Gitu aja sih, Bu. Nggak masalah. Tinggal lapor SPT rugi, nggak apa-apa, Bu. Yang penting jangan sampai LB. Tidak boleh SPT LB. Nah, semoga itu Bu Monica. Bapak Gading Kencana Selaras. Thank you kok jawabannya. Sama-sama, Bu. Pak, sama-sama. Bapak Fen, masih kok. Sama-sama, Pak Fen. Bapak Afif, kok cara kurangin PPh 0,5% gimana ya? Maksud Bapak gimana cara kurangin, Pak? Maksudnya gimana? PPh 0,5% kan langsung kalikan omset. Oke. Jadi PPh UMKM 0,5% langsung kalikan omset. Jadi tidak ada cara-cara untuk ngurangin sih. Langsung kali omset aja beres. Itu, Pak. Nah, semoga tentu Pak Afif. Bapak Is Setiawan, tanya Pak, jika beli mobil, PM-nya sudah dikreditkan. Pada waktu dijual mobil tersebut, dibuka faktur pajak kode 010 atau kode 090. Menurut saya sih 010 aja, Pak. 010 udah betul, Pak. Kan kita sudah kreditkan kan? Kita sudah kreditkan PPN masukannya, maka secara normal, secara wajar, kita pun perlu membayar PPN masukannya. Gitu sih. Setahu saya 010 sih, seperti biasa. Penyerahan barang biasa. Gitu, Pak. Semoga tentu Pak Is. Ibu Felicia Ling. Kok, kalau perusahaan baru berdiri dengan status ada profit, pembayaran PPh-nya bagaimana ya kok? Oke, kalau PT ini baru berdiri, PT atau CV, maka gunakanlah PPh UMKM 0,5%, Bu. Gunakanlah 0,5% PPh final, kalikan omset, selesai, beres. Oke. Nah, langkah pertama adalah Ibu mesti cetak yang namanya surat keterangan PP23, gitu Bu. Mintalah surat keterangan PP23 di DJP online, di menu layanan, di menu KSWP. Oke, menu layanan KSWP, cetaklah surat keterangan PP23 supaya bisa menggunakan PPh final 0,5%. Oke. Selanjutnya Ibu bayar 0,5% kalikan omset setiap bulan. Gitu Bu. Oke. Paling gampang gitu aja PPh final. Nah, tahun kedua itu bergantung dari tahun pertama. Kalau tahun pertama itu masih di bawah 4,8 M, maka dia boleh melanjutkan UMKM-nya selama 3 tahun berturut-turut. Kalau PT, gitu Bu ya. Kalau omset sudah melebihi 4,8 M, maka dia terpaksa menjadi PKP dan tidak bisa lagi pakai 0,5%, tetapi pakai PPh umum yang 22% kalikan laba bersih. Gitu Bu. Nah, semoga itu Bu Felicia Ling. Ibu Arijani 67. Kok untuk bayar KMS nunggu STP ya? Tidak Bu, tidak ya. KMS itu sudah perlu dibayar setelah dia selesai membangun. Gitu Bu ya. Jadi setelah selesai membangun, dia hitung-hitung, wah ini kena KMS nih. Ya udah tinggal hitung berapa nilai membangun dikalikan 2,2% bayar langsung KMS-nya. Gitu ya. Jangan nunggu STP. Nah, semua tentu Bu Ari. Bapak Made Bagus.
Terima kasih kok penjelasannya, sehat selalu. Terima kasih Bu Made, Pak Made, sama-sama, sehat selalu. Bapak Budi pasti bisa. Pak, usaha forwarding, ada invoice pembelian jasa freight tanggal 2 Januari. Bayar dan potong PPh 23 tanggal 3 April. Dan pembuatan bukti potong tanggal 5 April. Untuk pembuatan tanggal 5 tersebut dianggap telat tidak ya? Enggak sih Pak, enggak sih. Enggak apa-apa. Dia bikin tanggal 5, tetapi kan untuk tanggal 3 April kan? Sudah betul Pak, enggak ada masalah. Enggak masalah sih. Masih 1 bulan kok, masih di bulan yang sama. Menurut saya nggak masalah. Nah, semangat untuk Pak Budi. Bapak Meterman, maksudnya penghasilan dari luar usaha itu kita nggak usah pungut PPN ya? Betul Pak, tidak usah. Kan karena di luar usaha ya. Selain penghasilan dari imbalan bunga, imbalan jasa, dan lain-lain yang bukan objek PPN. Betul Pak, menurut saya sih gitu. Termasuk jual rumah, jual mobil yang tidak berhubungan dengan usaha, itu seharusnya tidak usah kenain PPN. Gitu Bu, gitu sih Pak. Nah, semoga itu Pak Betterman. Bapak Betterman, terima kasih jawabannya, sukses selalu. Sama-sama Pak Betterman, sukses selalu. Bapak Yervin MNLN. Kok, yang tadi kalau rugi 3 tahun harus was-was, apakah akan ada potensi diperiksa atau bagaimana? Jawabannya iya. Kalau sebuah perusahaan 3 tahun konsisten rugi, kok dia masih bisa hidup ya? Kok dia masih bisa hidup ya? Masih bisa bayar karyawan ya? Masih bisa bayar operasional ya? Ada kemungkinan dia punya omset yang tidak dilaporkan. Itu pemikiran orang pajak, gitu ya. Jadi, kalau memang betul-betul rugi nggak apa-apa, kita siap aja pemeriksaan gitu. Tetapi kalau memang ada yang disembunyikan ya jangan kita buka semua. Gitu sih Bu. Memang sudah ada undang-undangnya. Istilahnya apa ya? Istilahnya adalah form over substance kalau nggak salah. Jadi kalau dia rugi 3 tahun berturut-turut, sedangkan industri itu tidak rugi, maka dia akan dicurigai dan akan kemungkinan ada pemeriksaan. Kalau ada potensi ya. Gitu Bu. Semoga itu Pak Ibu Yervin. Ibu YR, terima kasih kok. Sama-sama Bu YR. Oke, masih ada Bapak Lucky Disket. Bila SKB sudah punya, apakah bendaharawan akan tetap memotong PPh pasal 22? Nah, tergantung nih bendaharawan itu ngerti atau tidak ngerti pajak, Pak. Banyak bendaharawan tidak ngerti pajak. Pokoknya gue potong semua, gitu ya. Sudah, kita susah ngomong kalau gitu ya. Tetapi kalau bendaharawan yang ngerti, paham pajak, ya harusnya ada SKB, nggak usah dipotong dong, gitu. Coba Ibu atau Bapak kirim surat ke dia, ke bendaharawan, Pak, saya punya SKB nih, jangan dipotong dong, gitu. Tetapi kalau dia orangnya males, nggak mau pusing, dia potong aja semua. Ya mau gimana, gitu Pak. Semoga itu Pak Luki. Bapak Afif Hamzah. Kok, saya punya 2 usaha, jenisnya beda. Yang satu kena PPN, yang baru mulai. Apa yang baru mulai langsung kena PPN juga? Jawabannya iya kalau di satu usaha yang sama, di satu NPWP yang sama. Gitu Pak ya. Nah, kalau Bapak mau yang baru ini tidak kena PPN, Bapak perlu bikin PT baru untuk usaha yang satu ini. Gitu Pak. Bikinlah PT baru dengan NPWP baru untuk usaha yang baru ini, supaya ini tidak kena PPN, yang masih baru ini Pak. Gitu. Tetapi kalau usaha baru ini digabung dengan NPWP yang lama, yang sudah PKP, maka otomatis dia kena PPN. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Afif. Ibu Felia Ching, terima kasih Pak, sangat membantu. Terima kasih Ibu Felicia, sama-sama. Ibu Suliani Kukus, kok yang tadi, saya pensiunan, seharusnya dipotong PPh 21 pensiun 0-5%, tapi dipotong oleh perusahaan PPh 21 pesangon. Saya harus bagaimana harusnya? Karena pajak lebih besar 22,5%. Terima kasih. Nah, coba Ibu Suliani cek ke Google, Pak Ibu cek ke Google, yang namanya PPh pesangon itu memang ada progresifnya, Bu. Pensiunan atau pesangon atas pensiunan itu memang ada progresifnya gitu. Cuman dia lebih rendah dikit gitu sih. Memang ada progresif 5, 15, 25 memang ada progresifnya sih Bu. Cuman tidak dari 0. Dari 0 sampai 50 itu nggak kena pajak. Kemudian dari 50 sampai ke 100 itu ada PPh-nya 5%. Nanti dari 100 ke 500 itu kena 15% gitu loh Bu. Ada hitung-hitungannya. Coba Ibu cek ke Google. Sudah betul harusnya sih kalau pesangon. Gitu sih Bu. Yang penting bukan kena PPh 21 yang normal, bukan. Ya, ini sudah bersifat final. Nah, semoga itu Bu Aulia. Ibu Sulia. Bapak I Setiawan, jika pedagang UMKM rugi,
Apakah ada potensi diperiksa? Nggak juga lah Pak, kecil kemungkinannya lah. Kalau UMKM nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya diperiksa. Mending cari ikan besar daripada ikan kecil gitu ya. Semoga itu Pak His. Ibu Monica Sonyali. Oke kok. Berarti rugi tahun 2022 ini bisa dikompensasikan. Yang jadi masalah, perusahaan rugi sejak berdiri tahun 2019. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi yang rugi 2022 silakan dikompensasikan, sedangkan rugi 21 kan udah nggak bisa, kan sudah PPh final kan. Kalau dia bersifat PPh final, maka rugi itu tidak bisa dikompensasikan. Gitu. Jadi 19, 20, 21 mau rugi maupun untung selama dia menggunakan PPh final 0,5%, maka itu tidak bisa dikompensasikan, ya. 2022 ketika dia menggunakan PPh umum, kalau dia rugi, maka boleh dikompensasikan. Oke. By the way, ini perusahaan rugi sudah 4 tahun ya, mesti hati-hati. Kok bisa rugi 4 tahun gitu? Kalau memang betul begitu sih nggak apa-apa. Tetapi kalau ada yang disembunyikan, agak hati-hati. Karena orang pajak akan berpikir, kok bisa perusahaan survive selama 3 tahun rugi terus gitu sih. Agak nggak masuk akal gitu sih Pak. Nah, semoga tuh Pak Ibu Monika. Bapak Afif Hamzah. Makasih kok. Live-nya ditunggu terus. Semoga bisa 3 kali seminggu. Wah, terima kasih Pak Afif. 1 kali cukup Pak. Ibu Monica Sonyali. Bagaimana ya cara memasukkan kompensasi rugi 2022? Karena di tahun 2022 kan sudah tahun keempat. Nggak usah pusing Bu. Ibu mesti berpikir bahwa 2021 itu tahun pertama. Tahun pertama. Karena yang kemarin kan masih PPh final kan? Yang kemarin masih PPh final, maka itu tidak usah menghitung kerugian. Selama dia menggunakan PPh final, kerugian tidak usah diperhitungkan. Nah, ketika 2022 ini pertama kali dia menggunakan PPh umum, barulah ada rugi kan? Nah, barulah boleh dikompensasikan. Gitu, Bu. Nggak masalah sih. Nah, semoga teman-teman Bu Monica. Oke, sudah habis ya Ibu Monica dan teman-teman semua. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat. Terima kasih teman-temannya sudah hadir di live Instagram. Seperti biasa, Ibu Suliani, kok terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu Suliani, sama-sama. Seperti biasa, saya akan tetap hadir secara rutin setiap hari Senin jam 8 malam di Instagram Pajak Smart. Dan teman-teman bisa follow juga, subscribe YouTube-nya di YouTube Pajak Smart, di Pajak Smart. Dan kita masih ada promo PSTP ya, program siapatakutpajak.com ya. Teman-teman tinggal masuk ke www.siapatakutpajak.com. Kita akan mulai batch keempat bulan depan, bulan Juli. Di situ tempat untuk kita tanya jawab, untuk kita diskusi secara langsung. Ada grup Telegramnya dan kita akan ketemu langsung dengan saya langsung seperti sekarang ini. Tetapi bisa komunikasi nih, bisa komunikasi, bisa tanya jawab secara langsung setiap hari Jumat jam 8 malam. Jadi Jumat jam 8 malam selama 3 bulan berturut-turut. Gitu teman-teman. Silakan masuk ke www.siapatakutpajak.com. Oke. Ibu Felicia, mantap kok, sehat sukses selalu membantu pemasaran perpajakan. Terima kasih Bu Feli, sama-sama. Ibu Monica, thanks kok, thanks a lot. Sama-sama Monica, thanks a lot. Bapak Budi, terima kasih Pak, pokoknya selalu menunggu setiap Senin. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Ibu Lucy, thanks kok, sukses selalu. Terima kasih Ibu Lucy, sukses dan sehat selalu. Bapak Afif, makasih kok, sehat terus, sukses terus. Ibu Siana, terima kasih. Ibu Barbara Mitchell, terima kasih kok. Oke teman-teman, makasih semua ya. Sampai jumpa lagi minggu depan jam 8 malam Senin. Mari, sampai jumpa, mari.